Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijratun. Saya akan membahas tentang sejarah anak berbakat di luar negeri dan di Indonesia. Sejarah anak berbakat di luar negeri. Yang pertama adalah Cina. Dimulai dengan dinasti Tang pada 618 sampai Masehi, menempatkan nilai yang tinggi kepada anak-anak dan pemuda berbakat. Anak-anak yang ajaib dikirim ke istana, di mana keberbakatannya dihargai dan dipelihara. Pada tahun 1961, Cina secara historis mengantisipasi 4 prinsip modern pendidikan bagi anak berbakat. Yang pertama adalah prinsip yang mencakup konsep keberbakatan yang memiliki bakat jamak, kepemimpinan, kemajuan, literasi imajinasi, dan originalitas dan kemampuan intelektual perseptual, seperti kecepatan membaca, kemampuan memori penalaran, dan sensitivitas perseptual. Yang kedua adalah pengakuan terhadap pemuda yang dewasa cepat tumbuh menjadi orang biasa. Pemuda yang nampak rata-rata muncul berbakat belakangan. Anak yang memiliki kecermelangan yang sesungguhnya dan nampak menunjukkan keberbakatannya. Yang ketiga, Cina pada masa awalnya mengakui bahwa kemampuan bahkan anak berbakat tidak akan berkembang secara penuh tanpa latihan khusus. Adanya kepercayaan berdasarkan ajaran Konfusius bahwa pendidikan seharusnya untuk semua strata sosial tanpa diskriminasi, tetapi individu yang memiliki kapasitas intelektual berbeda seharusnya dididik dengan cara yang berbeda. Selama masa masyarakat Tokugawa 1604 sampai 1868, ada beberapa tipe sistem persekolahan yang berbeda. Semua diajarkan kurikulum Konfusius yang bertujuan untuk penanaman nilai-nilai moral dan pengembangan karakter. Anderson 1975. Anak-anak bangsawan prajurit samurai menerima pelatihan bidang klasik Konfusius, seni berperang, sejarah, mengarang, kaligrafi, nilai moral, etiket. Sementara itu, anak-anak desa diajarkan untuk menghargai loyalitas, kepatuhan, kerendahan hati, dan ketekunan. Namun, beberapa ahli secara individual membangun akademi swasta untuk anak berbakat intelektual, baik untuk anak-anak prajurit maupun rakyat jelata. Kedua, negara Inggris. Ketua Asosiasi Nasional Inggris untuk Anak Berbakat dan koordinasir dari Konferensi Internasional Dunia Gifted dan Talented menyatakan adanya pemisahan berarti anak yang berbakat seakan-akan mewakili norma, sedangkan yang lain semua inferior. Dalam arti intelektual 1979, perkumpulan ini beranggapan setiap guru harus mampu mengidentifikasikan anak berbakat dalam kelas masing-masing, dan dengan demikian harus mampu memenuhi kebutuhannya untuk mengidentifikasi anak yang memiliki keberbakatan dan memenuhi kebutuhan serta mengembangkan potensinya. Mereka adalah salah satu tugas dari guru. Yang ketiga adalah negara Rusia. Rusia setelah revolusi Bolshevik tahun 1917, sistem pendidikan Soviet mengadopsi kebijakan pengelompokan heterogen, sehingga tidak diperkenankan kelayanan khusus bagi anak berbakat. Menurut Cohen Semiawan 1996, pendidikan anak berbakat dapat dilakukan dalam kondisi homogen dan heterogen. Yang penting, bagaimana mendasar program yang berdiferensiasi demikian. Demikian pula strategi penanganannya harus disesuaikan dengan kondisi siswa berbakat. Sekolah-sekolah khusus di Rusia justru dapat membuat anak menjadi individu yang memiliki sifat egoistik, anti-kolektivitas, dan snobistis. 4. Amerika Serikat. Awal sejarah. Pada tahun 240 tahun pertama dari sejarah pendidikan,
menunjukkan sedikit perhatian terhadap pendidikan anak berbakat. Tentu merupakan imigran yang terakhir dan dibesarkan di negara asalnya, bukan di Amerika. Pada tahun 1866, sekolah-sekolah lokal di Elizabeth, New Jersey memperkenalkan rencana multiplex track yang memberikan layanan pendidikan untuk siswa berbakat dan lambat belajar. Usaha pendidikan pasca perang. Kemajuan ilmiah pada Perang Dunia Kedua mengarahkan pengakuan masyarakat. Amerika akan membutuhkan para ilmuwan dan teknisi berbakat agar bangsa dapat berkompetisi dengan negara-negara lain. Dalam suatu negara, teknologi 1957 diluncurkan oleh The Soviet Union secara mendadak, membangkitkan semangat baru bangsa Amerika Serikat terhadap kehadiran pendidikan anak berbakat. Tindakan legislatif. Pada tahun 1970, Kongres memandangkan bahwa pemberian layanan yang berkenaan dengan anak-anak berbakat ditambahkan pada amandemen pendidikan dasar dan menengah dari upaya legislatif inilah akhirnya layanan pendidikan anak berbakat didapatkan dukungan dana yang memadai. Bahkan juga layanan pendidikan gurunya pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Proyeksi untuk masa depan. Disadari akan kondisi objektif prestasi siswa Amerika Serikat yang jauh dibandingkan negara maju lainnya, terutama Uni Soviet dan Jepang dalam bidang matematika dan sains, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka Amerika Serikat pada tahun 1987 finalnya dengan judul Anation ad Dris temuan-temuan komisi mencakup tuntutan kurikulum yang menurun harapan siswa, yang rendah penggunaan waktu sekolah yang tidak efektif, dan ketidakmampuan bidang yang sedang diajarkan untuk menarik anak-anak berbakat. Sejarah pendidikan berbakat di Indonesia. Pada tahun 1970-an, tepatnya dimulai tahun 1974, Indonesia telah menaruh perhatian terhadap anak berkemampuan unggul dengan pemberian beasiswa. Sayangnya, program ini belum terprogram dengan rapi, sehingga hasilnya pun belum bisa ditunjukkan secara meyakinkan. Lebih-lebih dalam implementasinya belum menunjukkan kompetensinya sebagai kriteria yang telah ditetapkan dengan baik. Pada tahun 1980-an, pemerintah melalui Balitbank disebut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan identifikasi konkret dimulai pada tahun 1982 namun berakhir pada tahun 1886 karena alasan pada tahun 1990-an sekelompok perwira tinggi dalam kerjasama dengan perguruan taman siswa mendirikan SMA Taruna Nusantara. Tujuannya adalah mendidik anak-anak yang berbakat unggul dan menjaring lulusan SMP dari ranking 1 sampai 10. Sekolah ini memberikan kesempatan pada anak bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Banyak keberhasilan yang ditunjukkan oleh sekolah ini sehingga sekolah ini memberikan kepada daerah-daerah untuk mendirikan sekolah yang sejenis, misalnya di Medan dan di Bandung pada tahun 2000-an. Pemerintah coba mengembangkan program pendidikan anak berbakat alternatif, program pendidikan akselerasi yang ditargetkan untuk semua jenjang pendidikan, yaitu SD, SLTP, dan program ini dimulai pada tahun ajaran 2001 untuk sejumlah SMA dan SLTP, namun sayangnya ada sinyalemen bahwa untuk sementara waktu diberhentikan dulu dengan hadapan program yang dijalankan akan digaji oleh ulang akan efektivitasnya.